Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari yang ke-15 ini kita akan merenungkan perenungan di masa Prapaskah tentang berhala yang tidak terlihat. Pembacaan firman Tuhan dari Yeskiel 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kata berhala, kita mungkin membayangkan patung sesembahan atau praktik penyembahan dewa asing. Namun firman Tuhan dalam Yeskiel 14 ayat 1-6 yang baru kita baca menegaskan bahwa berhala bukan hanya sesuatu yang kasat mata, tetapi juga sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Nah saudara, kita akan belajar bagaimana menghadapi berhala. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Saya singkat dengan 3M. M yang pertama, mengenali berhala di dalam hati. Berhala bukan hanya patung, tetapi segala sesuatu yang lebih penting dalam hidup kita daripada Tuhan. Tim Keller dalam bukunya Counterfeit Gods menulis, berhala adalah sesuatu yang lebih penting bagimu daripada Tuhan. Sesuatu yang lebih menyita hati dan imajinasimu daripada Tuhan. Ya saudara, saya memberikan beberapa pertanyaan untuk kita bisa mengenali berhala yang ada dalam hati kita. Apa yang paling sering kita pikirkan saat sedang sendirian? Untuk hal apa saja kita paling banyak menggunakan uang dan waktu kita? Bagaimana kita bereaksi ketika doa-doa kita tidak dijawab atau belum dijawab? Apa yang paling membuat kita takut kehilangannya? Saudara, jika jawaban kita lebih mengarah kepada sesuatu selain kepada Tuhan, bisa jadi hal itu adalah berhala yang telah menguasai hati kita. Mengenali berhala di hati kita. Yang kedua, M yang kedua, meninggalkan berhala. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menyadari berhala kita saja, tetapi Dia juga menginginkan kita untuk meninggalkannya, meninggalkan berhala kita. Meninggalkan berhala bukan hanya sekedar berhenti melakukan sesuatu atau berhenti untuk sementara waktu, melainkan harus dengan sepenuh hati meninggalkannya. Berhala dalam hati bukanlah sesuatu yang statis. Jika dibiarkan maka akan semakin mendominasi hidup kita. Bahkan berkembang dalam bentuk yang lebih berbahaya. Misalnya dari game online bisa berlanjut ke judi online. Bermain game online sekilas tampak seperti hiburan biasa Bapak Ibu. Namun ketika seseorang mulai menghabiskan waktu berlebihan untuk game, ia bisa mulai menjadikannya sebagai prioritas utama dan mengorbankan tanggung jawabnya. Dan jika tidak dikendalikan, obsesi ini bisa berkembang menjadi kecanduan judi online. Karena ia mulai mencari tantangan yang lebih besar dan keinginan untuk menang lebih banyak. Contoh yang kedua, ambisi karir yang berlebihan. Sehingga mengesampingkan keluarga bahkan imannya.
Bekerja keras itu baik Bapak Ibu Saudara, tapi ketika karir itu menjadi yang utama dalam hidup seseorang, ia bisa menjadi, ia mulai mengorbankan waktu bersama keluarganya, bahkan kehilangan nilai-nilai rohani dan melupakan pentingnya relasi dengan Tuhan. Awalnya hanya sekedar lembur untuk proyek, tetapi lama-kelamaan pekerjaan menjadi identitas dan satu-satunya sumber kebanggaan dan kebahagiaan. Masih banyak contoh yang lainnya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengenali dan meninggalkan berhala. Yang ketiga, M. Yang ketiga, mengganti berhala dengan mengalihkan fokus kepada Kristus. Sekali lagi Tim Keller dalam bukunya Counterfeit Gods menulis, Yesus harus menjadi lebih indah dalam imajinasi Anda, lebih menarik di hati Anda daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan dewa-dewa palsu Anda. Bapak Ibu Saudara, menggantikan berhala berarti mengalihkan fokus kita kepada Kristus dengan mengenalnya lebih dalam, menikmati hadiratnya dan menemukan kepuasan dalam hubungan dengannya. Di masa Prapaskah ini mengingatkan kita akan perjalanan Kristus menuju salib merupakan sebuah pengorbanan terbesar untuk menebus kita dari dosa, termasuk dosa penyembahan berhala. Kristus mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi termasuk dari dosa penyembahan berhala. Kristus mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang mengikat dan menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam masa perenungan ini mari kita mengenali berhala di hati kita, apakah itu ambisi, harta, popularitas, kenyamanan atau hubungan tertentu. Mari kita juga meninggalkannya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, karena Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Dan mari kita menggantikannya dengan kasih kepada Kristus dan menjadikan Dia satu-satunya pusat kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.